Halo teman-teman semuanya, di video kali ini akan menjelaskan proses industri kecap ikan atau fish sauce. Video ini dipersembahkan oleh grup 2. Berikut adalah anggota-anggotanya. Pertama, Ryan Akmal Driandi, Muhammad Lutfi Amiluddin, Risma Steviani, dan saya sendiri, Linda Hilmatul Arifah. Pertama-tama, bahan apa aja sih yang digunakan? Yang pertama, ikan teri, yang kedua, garam laut, dan yang ketiga adalah gula. Kemudian, apa aja sih alat yang digunakan di industri ini? Yang pertama, ada mixing. Mixing berfungsi untuk pengadukan garam laut dengan ikan teri. Kedua, fermentor. Fermentor adalah alat untuk proses fermentasi. Ketiga, pompa. Pompa berfungsi untuk memompa ekstrak fermentasi ke dalam fiberglass. Keempat, fiberglass. Fiberglass berfungsi untuk tempat penyimpanan ekstrak fermentasi. Kelima, yaitu alat pengemasan. Kecap ikan dibuat dengan fermentasi ikan dan garam laut dengan rasio 2:1. Garam laut di sini seiring waktu akan mengesrak air dari daging ikan sehingga menghasilkan saus. Berikut adalah diagram flow untuk pembuatan kecap ikan. Ikan yang digunakan di sini adalah ikan teri. Pada tahap awal dilakukan pencucian dan penirisan dari ikan teri. Karena ukuran ikan teri yang kecil, tidak perlu dilakukan lagi pemotongan. Ikan teri kemudian dimasukkan ke dalam mixing dan dicampur dengan garam laut dengan perbandingan 2:1. Mixing yang digunakan adalah mixing yang berputar yang bertujuan untuk memeratakan ikan teri dan garam. Ketika adonan sudah siap dimasukkan ke dalam fermentor yang sebelumnya di dalam dasar fermentor telah diisi dengan garam laut. Dan bagian atas adonan campuran tersebut ditambah dengan lapisan garam laut yang tebal. Dan ditutup dengan lembaran bergelombang semen untuk kelancaran proses fermentasi. Suhu di dalam fermentor mencapai suhu 40 derajat Celcius. Fermentasi dilakukan 12 hingga 18 bulan. Proses fermentasi kecap ikan tradisional dilakukan dengan kombinasi beberapa reaksi, yaitu penggaraman, hidrolisis enzim, dan fermentasi bakteri. Namun, degradasi protein terutama disebabkan oleh enzim endogen ikan. Aktivitas bakteri dibatasi oleh kandungan garam yang tinggi yang merupakan bahan utama dalam pembuatan saus ikan. Enzim ikan seperti chymotrypsin memiliki aktivitas katalitik yang tinggi sehingga dapat menghidrolisis lebih banyak ikatan peptida dalam substrat protein. Karena perubahan utama dalam proses fermentasi adalah konversi protein menjadi peptida kecil dan asam amino, maka nilai nitrogen total menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas saus ikan. Pada atas permukaan hasil fermentasi akan terbentuk kristal garam secara alami ini menandakan bahwa fermentasi berjalan dengan baik. Kristal garam ini berfungsi sebagai filter alami atau mungkin filter mikroba atau bakteri. Hasil fermentasi tersebut dipompa untuk disimpan ke dalam tangki fiberglass. Kemudian saus tersebut dilakukan uji kualitas. Uji kualitas di sini berupa mengukur kandungan garam karena garam akan mempengaruhi rasa dan umur simpan saus. Mengukur kandungan protein, saus dengan kadar protein yang lebih tinggi akan menghasilkan saus yang lebih enak. Mengukur kandungan histamin untuk memastikan saus ini memenuhi standar pangan internasional. Kadar histamin yang tinggi mengindikasikan adanya pembusukan. Mengukur kadar pH. Kecap ikan yang baik adalah sedikit asam, namun nilai pH harus dapat diterima orang. Dan dilanjutkan dengan proses menyaring dan mempermanis dengan tambahan gula. Dan siap untuk dibotolkan.
Dalam proses ini, tidak perlu dipasteurisasi karena penyaringan telah menghilangkan sebagian besar bakteri dan kandungan natrium yang tinggi. Di dalam saus ini mencegah bakteri berbahaya untuk berkembang biak. Sekian dari penjelasan video kali ini. Terima kasih atas teman-teman tim saya yang sudah bekerja keras dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan video dari kami. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih.